Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga aturkan terima kasih kepada KLPPM sudah memberikan eh, kesempatannya untuk melakukan penelitian di LPPM. Baiklah, Bapak Ibu semua, saya akan mulai mempresentasikan penelitian ini bahwa judul penelitian saya adalah perlindungan hukum terhadap lisensi dan lisensor dalam perjanjian lisensi merek. Penelitian ini saya sendiri selaku ketua peneliti dan juga dibantu oleh saudara Rizky Samera Alfarisi yang kebetulan mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Bapak Ibu sekalian, eh, saya akan mempresentasikan mulai dari latar belakang masalah, nanti rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan maupun kesimpulan. Yang pertama sebagai latar belakang masalah, eh, Bapak Ibu sekalian, bahwa merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mempunyai hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak dan atau hak monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik atau pemegang hak. Sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa persetujuan dari pemiliknya. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada hak eksklusif, bahwa hak kebendaan yang sifatnya eksklusif hanya dapat dipakai orang lain dengan izin dari pemilik merek yang nantinya pelaksanaan izin itu berupa pemberian lisensi atau melalui perjanjian lisensi. Bapak Ibu sekalian, bahwa lisensi diatur di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain didasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Bapak Ibu sekalian, sehingga pada dasarnya lisensi itu mempunyai fungsi untuk menerobos eksklusivitas atau absolutisme hak merek sehingga orang lain dapat memakai merek secara aman dan legal. Ada beberapa pertimbangan kenapa lisensor memberikan lisensinya kepada pihak lain. Yang pertama, dari sisi pertimbangan bisnis, pemberian lisensi dapat digunakan sebagai strategi perluasan usaha bagi seorang pelaku usaha sekaligus dapat meningkatkan keuntungan. Di samping itu juga seorang pengusaha melakukan pemberian lisensi karena juga tidak dapat melakukannya sendiri, karena untuk melakukannya sendiri tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar dalam rangka untuk memproduksi. Bapak Ibu sekalian, eh, bahwa pemegang atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, walaupun sudah dibuat perjanjian lisensi, seringkali tetap timbul permasalahan atau konflik antara lisensor dan lisensi. Berdasarkan pada pertimbangan latar belakang tersebut, maka sebagai peneliti saya ingin mengkaji bagaimana agar perjanjian lisensi merek yang dibuat dapat memberikan perlindungan hukum kepada lisensi dan lisensor. Selain itu juga apa sajakah hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian lisensi serta akibat hukum apabila terjadi wan prestasi. Eh, Adapun
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan masalahnya melalui pendekatan statute approach atau pendekatan undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena memang analisisnya difokuskan pada peraturan perundang-undangan, dokumen maupun referensi, dan juga untuk kelengkapannya ditambahkan dengan wawancara dengan narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada data sekunder, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya lanjutkan terkait dengan pembahasan yang pertama terkait dengan bagaimana agar perjanjian lisensi itu memberikan perlindungan kedua belah pihak, baik itu lisensor dan lisensi. Bapak Ibu sekalian, dalam membuat perjanjian lisensi merek, azas-azas hukum merupakan landasan yang harus dipatuhi oleh para pihak agar perjanjian lisensi merek yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil dan memberikan perlindungan hukum baik kepada lisensi dan lisensor. Azas kebebasan berkontrak di sini bahwa pada dasarnya para lisensi dan lisensor itu diberikan kebebasan sepenuhnya untuk membuat perjanjian, bebas untuk menentukan nama perjanjian, bebas juga untuk menentukan isi perjanjian, bebas untuk memilih dan menentukan dengan siapa membuat perjanjian, dan juga bebas menentukan dan memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, bebas juga menentukan objek perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan juga bebas untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional atau non-voluntary. Dengan demikian, pada dasarnya sebenarnya asas kebebasan berkontrak benar-benar memberikan keleluasaan kepada para pihak, baik lisensi maupun lisensor, agar para pihak nyaman, seimbang, dan adil dalam membuat perjanjian sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain. Di samping itu, agar perjanjian lisensi itu juga memberikan perlindungan kedua belah pihak, maka harus mampu menciptakan bargaining posisi yang seimbang. Karena bargaining posisi yang seimbang ini sangat penting dalam membuat perjanjian agar didapatkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga benar-benar tercipta simbiosis mutualisme antara lisensor dan lisensi. Selain itu juga sebagai timbangan agar perjanjian itu tidak merugikan kedua belah pihak, juga sebelum membuat perjanjian perlu disamakan persepsi tujuan dibuatnya perjanjian lisensi agar di kemudian hari tidak menimbulkan konflik kepentingan antara lisensor dan lisensi. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada dasarnya perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian kerjasama yang mana para pihak baik lisensor maupun lisensi menginginkan pendapatan atau keuntungan dan saling memanfaatkan kepentingan agar target dan tujuan masing-masing pihak tercapai. Bagi lisensi mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan merek yang dimiliki oleh lisensor, sehingga produk yang dimilikinya dapat diberikan brand yang sama dengan milik lisensor yang tentunya sudah mempunyai image yang baik di masyarakat. Sedangkan untuk lisensor juga mempunyai kepentingan untuk mempromosikan mereknya tanpa harus mengeluarkan biaya promosi atau membuka cabang baru. Sudah mendapatkan keuntungan pasif dari royalti yang diberikan oleh lisensi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya kesepakatan-kesepakatan saling menguntungkan yang dituangkan dalam klausul perjanjian, sehingga perjanjian sebagai batasan yang nyaman dan tidak saling membebani baik lisensor maupun lisensi.
Selain azas kebebasan berkontrak, Bapak Ibu, maka para pihak juga harus memenuhi azas konsensualisme. Nah, azas konsensualisme ini merupakan pengejawantahan terhadap sistem buku ketiga KUH Perdata yang sifatnya terbuka, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Azas konsensualisme dituangkan dalam pasal 1320 yang mana kesepakatan ini akan mengakhirkan suatu perjanjian dan menimbulkan perikatan hak dan kewajiban. Kesepakatan yang dibuat oleh lisensor dan lisensi harus merupakan kesepakatan yang sah dan tidak cacat karena adanya unsur paksaan, kekeliruan maupun penipuan. Azas yang tidak kalah pentingnya yang harus juga diperhatikan agar perjanjian yang dibuat memberikan perlindungan hukum baik kepada lisensor maupun lisensi adalah azas itikat baik. Di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mengatur bahwa itikat baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Apabila terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dilandasi atas itikat buruk, maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang bertujuan meminta izin kepada lisensor untuk menggunakan merek. Sehingga apabila lisensor memberikan lisensi atas merek, maka berarti memberikan kebebasan atau izin kepada lisensi untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Nah, perjanjian lisensi sendiri diartikan sebagai suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa lisensor atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan lisensi hak tertentu berkenaan dengan kekayaan intelektual milik lisensor. Di samping itu, dalam perjanjian lisensi, agar lisensi dapat berjalan dengan baik, maka harus diatur dengan jelas dan tegas terkait dengan hak-hak dan kewajiban para pihak. Undang-undang tidak mengatur secara eksplisit hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi. Itu artinya menyerahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi sifatnya timbal balik, bahwa kewajiban lisensor menjadi hak lisensi, demikian juga kewajiban lisensi menjadi hak lisensor. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kesimpulan secara singkat bahwa upaya agar perjanjian lisensi merek yang dibuat dapat memberikan perlindungan kepada lisensi dan lisensor antara lain bahwa dalam membuat perjanjian lisensi merek harus memenuhi azas-azas hukum kontrak, karena azas-azas hukum kontrak merupakan landasan yang harus dipatuhi oleh para pihak agar perjanjian lisensi merek yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil dan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada lisensi maupun lisensor. Yang kedua, perlu adanya kesepakatan saling menguntungkan yang dituangkan dalam klausul perjanjian sehingga perjanjian dibuat sebagai batasan yang nyaman dan tidak saling membebani bagi lisensor dan lisensi. Yang ketiga, menciptakan bargaining posisi yang seimbang antara lisensor dan lisensi, karena semakin seimbang bargaining posisinya, maka semakin adil isi di dalam klausa perjanjian lisensi merek. Yang pembahasan yang kedua, bahwa dalam perjanjian lisensi merek, hak dan kewajiban yang timbul adalah keduanya saling mempunyai hak dan kewajiban timbal balik yang hak dan kewajiban tersebut sudah dituangkan dalam klausula perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian lisensi merek menimbulkan perselisihan apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak berprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan perikatan atau juga menuntut perikatan dengan ganti rugi atau juga menuntut ganti rugi
atau juga dapat menuntut pembatalan perjanjian dan dapat juga melakukan penuntutan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Nah, di samping gugatan secara perdata, dapat juga diajukan tuntutan pidana. Demikian Bapak Ibu kesimpulan yang saya sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa output dari penelitian ini rencananya akan dibuat dalam bentuk jurnal yang saat ini sudah dalam proses submit yang rencananya akan terbit di bulan September atau Oktober melalui jurnal SASI Universitas Patimura. Dan di samping itu juga direncanakan akan dibuat buku ajar untuk menunjang mata kuliah HAKI. Saya kira cukup laporan penelitian pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.